Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih ingatkah kalian pada tanggal 24 Agustus tahun 79 Masehi? Ya, itu adalah tragedi Pompei. Alkisah, menjelang siang, denyut Pompei belum sepenuhnya menyala. Warga kota megah di kaki gunung Vesuvius, Italia, itu masih terlelap sisa pesta semalam suntuk hari sebelumnya. Nyaris menjadi kebiasaan warga kota menggelar pesta mengumbar semua kegilaan duniawi. Semua jenis minuman ditenggak. Namun hari itu, tanggal 24 Agustus tahun 79 Masehi, penghuni Pompei yang masih asik di peraduan tersentak. Mata yang masih berat pun terpaksa terbuka ketika ranjang empuk bergetar hebat. Langit rumah pun ikut bergoyang. Belum ada semenit, mereka kembali dikagetkan dengan suara gemuruh yang turun dari gunung Vesuvius. Dalam sekejap, patung-patung besar dari perunggu berpose mesum, gedung teater, permandian, arena gladiator, serta rumah bordil hancur. Orang-orang tumpah ke jalanan dengan pandangan kosong tak berdaya. Mereka bertanya, apa yang sesungguhnya sedang terjadi? Kengerian itu sejatinya baru dimulai saat mata mereka terbelalak melihat batu besar terlempar ke langit beserta lahar panas yang kemudian menghujam bumi. Semua itu muntahan isi perut gunung Vesuvius yang tengah murka. Letusan itu berlangsung seharian tanpa ada peringatan serta jalan keluar. Sebanyak 20.000 orang penghuninya terjebak. Lahar panas yang berlimpah ruah memanggang Pompei, membumi hanguskan semua tanda-tanda kehidupan. Kota yang berdiri di bawah pemerintahan Kaisar Romawi Nero lenyap seketika, terkubur lahar panas dan debu sedalam hingga 3 meter. Sejak itu Pompei pun dilupakan oleh banyak orang. Hampir 2 milenium raib, Pompei secara tak sengaja ditemukan pada tahun 1748. Kala itu, sejumlah arkeolog mencari keberadaan artefak berharga dan harta karun di wilayah Campania, sebelah tenggara kota Napoli, Italia. Ketika itu, misteri hilangnya kota Pompei selama ribuan tahun akhirnya terbongkar. Bahkan lebih mengejutkan adalah artefak yang ditemukan tidak hanya berupa tembikar dan barang kuno, tetapi juga puluhan jasad dalam kondisi mengejutkan. Ajaibnya, jasad-jasad ditemukan dalam kondisi utuh, nyaris tanpa kerusakan. Kita bahkan bisa menyaksikan mimik wajah warga Pompei yang ketakutan saat menghadapi maut. Mayat-mayat dengan segala pose itu mengeras, membatu, dan diawetkan oleh abu vulkanik. Dari penemuan ini terungkap karakteristik penduduk kota yang kaya raya pada waktu itu. Kota itu ternyata mengumbar perzinaan. Bahkan bisa diyakini telah menjadi surga bagi kaum homoseksual. Pompei dipenuhi dengan lokasi perzinahan atau prostitusi yang menyebar di segala penjuru kota. Bahkan saking banyaknya hingga susah membedakan tempat pelacuran umum dan kawasan rumah biasa. Diyakini penduduk sering menggelar perzinahan di rumah-rumah, di jalan-jalan, bahkan hampir setiap rumah menjadi tempat pelacuran. Banyak ditemukan mayat-mayat bergelimpangan yang sedang melakukan maksiat. Ada juga yang melakukannya dengan sejenis. Na'udzubillah min zalik. Penduduk Pompei pada saat itu dikatakan mengamalkan kepercayaan Mitra, yang diyakini bahwa alat kelamin serta persetubuhan tidak seharusnya dilakukan secara sembunyi-sembunyi, tetapi harus dilakukan di tempat terbuka. Tak heran jika Pompei dijuluki kota maksiat. Menurut para ilmuwan yang dilansir oleh Life Science, sebelum kota ini hancur terkubur, penduduk di waktu itu tidak menggubris tanda-tanda akan terjadinya letusan dahsyat Gunung Vesuvius. Mereka tidak ambil pusing dengan gempa kecil dan besar yang mengeringkan sumur dan sumber mata air sebelumnya.
Penghancuran Pompei mirip dengan azab yang dialami kaum Nabi Lut alaihissalam, yaitu penduduk Sodom atau Sadum, yang dikisahkan dalam Al-Quran bahwa penduduk Sodom melakukan berbagai kejahatan yang tidak biasa dilakukan oleh penjahat manapun. Selain merampok dan berkhianat kepada sesama teman serta berwasiat dalam kemungkaran, penduduk Sodom melakukan maksiat yang belum pernah ada di muka bumi sebelumnya. Mereka melakukan perbuatan homoseksual di kalangan lelakinya dan lesbian di kalangan wanitanya. Kedua jenis kemungkaran ini begitu merajalela di dalam masyarakat sehingga merupakan suatu kebudayaan bagi penduduk Sodom. Dalam Al-Quran telah dikisahkan, dan ingatlah kisah Lut ketika ia berkata kepada kaumnya, "Mengapa kamu mengerjakan perbuatan keji itu sedang kamu melihatnya? Mengapa kamu mendatangi laki-laki itu, memenuhi nafsumu, bukan mendatangi wanita? Sebenarnya, kamu adalah kaum yang tidak dapat mengetahui akibat perbuatanmu." Quran Surat An-Naml ayat 54. Atas kemaksiatan yang melampaui batas itu, Allah menurunkan azab dengan gempa bumi, hujan batu panas, dan petir yang memekakan telinga, bertebaran mayat-mayat yang dilaknat oleh Allah SWT di kota Sodom. Meski telah lenyap berabad-abad yang lalu, jejak kota Sodom ternyata masih dapat ditelusuri. Penelitian arkeologis mendapati kota Sodom terletak di tepi Laut Mati, dahulunya merupakan Danau Lut. Kota ini memanjang di antara perbatasan Israel dan Yordania. Hancurnya Pompei dan Sodom menjadi bukti kebesaran Allah SWT yang kelak menurunkan azab ke umatnya yang tidak beriman. Seperti yang tertuang dalam surat Al-A'raf ayat 96, "Jikalau sekiranya penduduk negeri-negeri beriman dan bertakwa, pastilah kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi. Tetapi jika mereka mendustakan ayat-ayat kami, itu maka kami siksa mereka disebabkan perbuatannya."